Hey guys, so kereta ini dia ada masalah. Apabila kereta ini berjalan, terutamanya atas 60, 70, 80 begitu. So dekat tayar belakang nih dia bunyi agak bising dekat bagian sebelah kanan nih, dimana dia bunyi berdengung apabila bawa atas 60, 70, 80 begitulah. Dan selalunya masalah tuh boleh jadi datang daripada bearing, sama ada bearing tuh bermasalah ataupun tiada grease dekat bearing tuh. Boleh jadi juga grease dekat bagian bearing tuh dia kering. So yang ini kita akan cek dahulu dua-dua tayar. Dan masalah bunyi berdengung tuh kita akan pastikan dahulu lah. Dan cara basic untuk cek bearing tuh korang kena jack kereta korang dekat tayar belakang. Dan selepas tuh korang boleh turunkan handbrake nih untuk rilis brake dekat bagian belakang ataupun parking brake dekat bagian belakang tuh. Dan selepas tuh korang boleh pusing lah tayar korang. Korang boleh dengar bunyi-bunyian tuh. So bunyi berdengung nih boleh jadi datang daripada masalah bearing lah. Sebab di sini bunyi ini boleh datang sama ada dari tayar ataupun bagian bearing. Tapi dekat sini kita sudah jack tayar nih bagi dia terangkat, ikut logik. Dekat sini masalah masih ada, boleh jadi datang daripada bagian bearing lah. Dan untuk bagi lebih jelas korang dengar bunyi itu, saya keluarkan tayar dan saya try pusing bagian drum brake tuh. So manakala yang ini adalah tayar sebelah kiri, apabila kita pusing dia tidak bunyi bising macam dekat sebelah kanan tadi. Oke guys, sebelum korang menyelenggara apa-apa part dekat bagian suspension, langkah safety ini ataupun langkah basic untuk safety korang kena pastikan dahulu. Dan selepas itu barulah kita akan keluarkan drum brake nih. Untuk akses bearing dekat bagian drum brake nih. Dan untuk langkah yang seterusnya korang boleh keluarkan cap drum brake nih. Korang boleh cungkil dekat bagian drum cap tuh dengan screwdriver leper. Dan sebelum korang keluarkan pin ataupun nut yang terikat dekat bagian drum brake nih, korang boleh bersihkan dahulu permukaan dia itu supaya bersih, supaya korang pun mudahlah kerja. Dan untuk langkah yang seterusnya korang boleh keluarkan pintu dari bagian nut tuh. Dan untuk langkah yang seterusnya korang boleh break free nut yang terikat dekat bagian drum brake nih. Untuk original nut nih dia size 19, tapi yang ini size 22 lah. Dan korang boleh keluarkan sepenuhnya nut yang terikat dekat bagian drum brake tuh. Dan untuk langkah yang seterusnya korang boleh keluarkan washer yang ada dekat drum brake nih. Dan langkah yang seterusnya korang boleh keluarkan drum brake nih dari bagian rear arm tuh. Nah, kadang-kadang dekat sini dia stuck, terutamanya apabila ada masalah handbrake di mana brake shoe tuh dia melekat ataupun dia rapat dekat bagian drum brake disebabkan brake cylinder yang jam. Oke guys, untuk langkah yang seterusnya korang boleh keluarkan bearing nih dari bagian drum brake. Kita akan keluarkan bearing sebelah dalam nih dahulu, yang besar nih. So apabila kita lihat dekat bagian lubang nih, dekat situ ada satu besi ataupun kon yang boleh main. So yang nih besi itu ataupun kon tuh yang korang boleh tolak-tolak. Yang nih saya akan tunjuk korang dulu lah. Yang nih boleh tolakkan. Korang boleh tolak dengan screwdriver leper ataupun besi untuk bagi ruang dekat permukaan bearing sebelah bawah tuh. So dekat situlah nanti korang ketuk untuk keluarkan bearing itulah. Dengan menggunakan screwdriver leper korang letak dekat permukaan bearing tadi yang ada dekat bagian bawah tuh, dan korang boleh ketuk sampai bearing tuh keluar dari bagian drum brake. Yang ini korang boleh ketuk-ketuk lah dekat permukaan bearing tadi tuh sampai dia keluar. So dia akan keluar dengan besi itu juga. So yang ini besi bertagar dekat situ. Manakala yang ini adalah bearing sebelah dalam ataupun sebelah bawah tadi itulah. Apabila kita pusing macam ni dia jam. Kalau korang lihat dekat bagian bearing nih, bearing dia ni masih dalam keadaan baik. Untuk jimat kos korang boleh bersihkan, apply grease baru, boleh pakai balik lah. Bergantung keadaan bearing tuh. Kalau bearing tuh dalam keadaan yang masih ada semua, dekat bol-bol dia tuh semua masih ada,
Kurang boleh coba bersihkan dahulu, try letak grease baru. Tengok sama ada dia, bila kita pusing dia bermain dengan baik atau tidak lah. So dekat sini dia jam, agak keras mau pusing. Bearing nih, bearing sebelah dalam. Dan berikut adalah bearing yang baru untuk sebelah dalam, dekat drum brake tuh. Untuk size dia ini nanti saya letak dekat ruang komen ataupun deskripsi. Nanti korang boleh rujuk size bearing tuh. Dan apabila kita lihat bearing yang baru nih, apabila kita pusing-pusing, dia akan berpusing dengan baik lah dan smooth. Tidak seperti yang bearing yang kita keluarkan tadi itu, dia agak keras ataupun agak jam untuk kita pusing-pusing macam nih. Kita pusing guna jari, keras. Bearing nih, kalau masih ada semua bol-bol dia tuh, korang boleh try bersihkan dahulu bearing nih. Jika korang tidak budget untuk beli bearing yang baru, tapi yang ini saya guna bearing baru lah. Bearing lama tuh tengok keadaan lah. Kalau semasa korang ketuk dia rusak, disarankan guna bearing baru lah. Dan untuk langkah yang seterusnya, korang boleh keluarkan bearing sebelah luar. Korang boleh ketuk bearing tuh dengan besi. Kalau tidak pun korang boleh guna dip socket untuk ketuk bearing tuh, keluarkan daripada bagian drum brake. Korang ketuk sekeliling dia tuh sampai dia terkeluar. So yang ini bearing dia nih yang kecil untuk sebelah luar. So berikut adalah bearing yang baru untuk bagian luar. Yang ini bearing dia kecil sedikit berbanding yang sebelah dalam tadi itu. Dan untuk size bearing ini nanti saya letak dekat ruang komen ataupun ruang deskripsi lah. So orang boleh rujuk lah size bearing itu nanti. Untuk proses pemasangan bearing nih, yang ini bearing sebelah dalam, korang boleh buka dahulu mana-mana. Dia punya seal nih dekat bearing nih, mana-mana lah orang mau buka. Lepas tu orang boleh cek lah grease dekat bearing nih. Sekiranya ada kurang ataupun tiada, orang boleh tambah lagi grease tuh. Selain daripada itu juga, tujuan kita buka seal tadi itu untuk memudahkan kita grease lah di masa akan datang. So grease yang saya gunakan jenis nih, brand Toyota. Dan sebelum korang pasang bearing tadi, korang boleh lubricate juga dekat ruang dalam nih, dekat housing dia tuh. Korang lubricate dengan grease. Dan selepas itu yang seal nih, korang tak perlu pasang. Korang tanggalkan saja yang sebelah nih. Dan yang ini kita akan pasang sebelah dalam lah, yang ada seal tuh dekat sebelah luar. Dan korang boleh guna bearing yang lama untuk ketuk bearing yang baru tuh bagi dia duduk di kedudukan dia lah. Korang ketuk sekeliling sampai dia rapat. Dan selepas itu korang pastikan kedudukan bearing tuh berada di kedudukan yang betul. Dan sebelum korang pasang bearing yang dekat bagian luar nih, yang kecil nih, dekat drum brake, dekat sini ada besi. So apabila kita lihat besi ataupun kon nih, dekat bawah sini dia besar, manakala dekat bagian atas nih dia kecil. So yang besar nih berada di kedudukan bawah untuk bearing sebelah besar tuh, yang kecil nih di bagian atas lah. So kita pasang macam nih, dimana yang besar tuh menghela ke bawah, yang kecil nih menghela ke atas lah lubang dia tuh. Dan untuk langkah yang seterusnya, sebelum korang pasang bearing yang kecil nih dekat bagian drum brake, korang boleh tanggalkan seal dia nih sebelah menyebelah untuk cek grease yang ada dekat ball bearing tuh. So yang ini kita lihat dekat sini tidak grease kan, dekat bagian ball bearing tuh, itulah yang menyebabkan bearing ini cepat rusak. Sebab itulah korang kena tanggalkan seal tuh dahulu untuk periksa grease yang ada dekat bagian ball bearing tuh. So yang ini kita akan sapu grease bagi dia kau-kau dekat bagian ball bearing nih. Itu juga dengan yang sebelah ini lah. Walaupun dia ada grease, kita tambah lagi grease. Sapu dekat bagian ball bearing semua tuh. Sebelum pasang dekat bagian drum brake lah. So selepas korang sapu barulah korang pasang. Bearing yang kecil nih dekat sebelah luar drum brake tuh. Dengan menggunakan bearing yang lama, korang boleh ketuk bearing yang baru tuh bagi dia duduk di kedudukan yang sepatutnya. Korang ketuk lah kiri kanan sekeliling bearing yang lama tuh sampai bearing yang baru nih betul-betul duduk di kedudukan dia. Pastikan dia betul-betul masuk macam nih.
So alang-alang korang sudah keluarkan drum brake, saya sarankan korang cek sekali keadaan brake shoe. Pastikan ketebalan dia ini tidak kurang daripada 1 mm. Selain daripada itu juga korang kena cek dekat bagian brake cylinder ini, pastikan dia tidak leaking minyak ataupun kebocoran, dan juga dia tidak jam lah dekat bagian brake cylinder nih. Dan sekiranya brake shoe nih ketebalan dia kurang daripada 1 mm, kurang disarankan tukar. Kurang wajib tukar brake shoe tuh. Begitu juga dengan brake cylinder tuh, kalau ada kebocoran kurang kena tukar lah. Dan untuk langkah terakhir sebelum kurang pasang drum brake balik, kurang boleh bersihkan lah brake shoe, brake cylinder semua tuh kurang bersihkan daripada kotoran. Dan selepas itu kurang boleh sapu grease dekat bagian shaft nih. Dan selepas itu barulah orang pasang drum brake nih dekat bagian shaft rear arm tuh. Kurang just masukkan saja sampai drum brake nih betul-betul masuk dekat bagian shaft tuh. Dan kurang boleh pasang washer nih dekat bagian drum brake tuh, diikuti kurang pasang nut yang mengikat dekat bagian drum brake. Diikuti kurang kemaskan nut tuh, yang ini setok dia lebih kurang dalam 114 Nm. Pastikan korang pasang pin dekat bagian nut itu juga. Selepas itu korang boleh pasang cap nih, korang boleh simpan grease dahulu baru korang pasang dekat bagian drum brake. Dan korang ketuk untuk bagi rapat lah cap tuh dekat bagian drum brake. Dan beginilah keadaan dia ataupun bunyi selepas saya tukar bearing lah. Manakala yang ini sebelum tukar bearing, bunyi dia tuh agak bising, lebih lagi kalau kereta berjalan di atas jalan raya lah. So yang ini untuk tire sebelah kiri, untuk keluarkan bearing tuh ataupun cek bearing, keadaan bearing, proses dia itu sama saja. So saya tidak akan record video. Dan kita akan pasang tire balik, pasanglah apa yang patut. Kurang boleh pasang semua lock nut dekat bagian tire dan juga drum brake tuh. Ikuti kurang tok ke semua lock nut tuh. Yang ini setok lebih kurang 112 Nm. Oke guys, nampaknya setakat itu saja video untuk kali ini. Sekiranya video ini bermanfaat untuk orang jangan lupa support EJS Project Repair. Dan kita jumpa lagi di video yang akan datang.